Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas lagi ya di pertemuan teori di modul CND ini ya. Jadi saya di modul 3 tentang Network Security Control Protocol dan Device di sini. Nah, saya fit dulu ya. Fit dulu. Oke. Saya scroll down dulu di sini. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah pertama mengerti tentang elemen network security itu sendiri, terus bisa menjelaskan network access control, cara mekanismenya seperti apa, dan mengerti tentang perbedaan dari beberapa tipe access control di situ, dan bisa menjelaskan network authentication, authorization, dan auditing atau triple A yang digunakan. Ini bukan baterai 3A yang digunakan ya. Nah, dari semua itu kan akan menjelaskan dari ada beberapa network data encryption, mekanismenya seperti apa, terus menjelaskan public infrastructure atau PKI di sini. Jadi kalau disebutkan kata PKI itu bukan yang itu ya, tapi adalah public key infrastruktur, dan menjelaskan beberapa macam network security protokolnya seperti apa. Sebenarnya sudah dibahas di jaringan komputer, sudah ada sendiri, dan menjelaskan bagaimana macam-macam dari network security device itu sendiri. Oke, lanjut ya, scroll aja ya, agak cepat ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa elemen dari network security. Yang dilihat dari adalah network security control, network security protocol, dan network security device. Di mana di beberapa hal yang perlu dikaji adalah ketika kita membahas tentang network security control, maka yang akan dilihat adalah atau akan dipertimbangkan ada beberapa chapter di sini ya. Jadi kalau kita lihat OSI layer kan ada 7 di situ ya. 7 atau 6 gitu ya, 7 ya. Jadi kalau ada salah tolong dirawat ya di video saya di bawah di kolom komentar. Jadi ketika membahas di sini kan ada pertama access control, yang kedua adalah identification, yang ketiga adalah authentication-nya, dan yang keempat adalah authorization-nya. Dari 4 ini harus ada kaidahnya, dan prosesnya akan melakukan proses accounting aja di sini, kriptografi atau tentang encryption yang ada di sini, dan security policy yang digunakan. Nah, adapun dari network security control meliputi dari ini tadi ya, dari authentication-nya, authorization-nya, accounting, access control, identification-nya, kriptografi, dan security policy. Jadi udah digambarkan di sini. Oke, kita lanjut di bagian access control. Di bagian access control di sini, kita melihat di sini adalah selective restriction atau beberapa hal yang tidak diizinkan ya untuk mengakses sebuah sistem atau resource dari sebuah network itu. Yang berikutnya adalah protect informasi aset. Jadi siapa yang boleh mengakses, siapa yang boleh mengakses, dan siapa yang tidak boleh mengakses di situ. Dan tentu akan meningkatkan identifikasi dari setiap user itu, meliputi dari authentication-nya, dari authorization-nya, dan accountability-nya di situ. Itu kalau kita lihat tadi di access control itu sendiri. Oke. Di access control di sini atau sistem yang masuk atau include-nya adalah file permission, jelas harus ada, status create-nya juga ada, read, edit, order. Jadi kalau kita belajar di sistem operasi sudah ada sih, kita diajarkan dengan chmod atau mengganti hak aksesnya atau hak permission-nya. Ada RWX ruwet gitu ya, bukan itu ya, RWX atau read, write, and executable yang digunakan di situ. Nah, ada lagi namanya program permission-nya. Jadi harus dia boleh nggak mengeksekusi programnya, atau data itu benar atau tidak. Kalau benar ya lakukan informasinya, harus selalu update di sini di dalam database. Jadi nanti biar dikenali di situ. Terus ada yang namanya access control terminologi ya. Ada subjek, objek, event monitor, operation di sini. Di mana objek ini akan melihat dari access request. Jadi di access request untuk menuju ke reference monitor, maka akan dilakukan proses authentication-nya. Nah, langsung melakukan proses granted di sini atau granted access request, yang akan dilihat juga akan dicek melalui authorization, dan baru bisa masuk ke dalam objek di situ. Jadi
kalau di sistem operasi Windows sih ada software agent namanya Watchdog System atau namanya Event Viewer yang digunakan. Jadi sudah ada log sendiri membaca. Atau kalau di Windows itu ada namanya sistem 32 di mana ada temporary, ada private dan lain sebagainya. Itu akan melihat dia akan membaca setiap hal yang kita lakukan di di komputer kita sendiri. Oke, lanjut di access control principle di sini ada si sistem administrator di sini kan dia request, makanya ada authorization database di sini. Kalau kita lihat dari bawah sini adalah user melakukan proses authentication functionnya. Jadi proses authentication di sini kan diizinkan atau tidak ada namanya access control function. Jadi untuk user ini request untuk ngambil source sistemnya atau dia mau melihat sistem atau mau masuk ke sistem, maka perlu melakukan proses authentication. Kenapa dilakukan seperti ini? Akan mengenali kalau user ini tidak dikenali, akan paketnya akan di-drop, akan disilang di sini. Oke, tidak diperbolehkan. Nah, baru melakukan proses access control. Akan dilihat juga di database ini ada ternyata oke boleh masuk, di database ini nggak ada oke nggak boleh masuk. Makasih. Tugasnya adalah yang bertugas untuk melihat adalah sistem administrator. Bisa by human atau bisa third party atau pakai software agent. Jadi kita bisa nempel di situ ada software agentnya. Software agentnya harus hidup, harus on untuk melihat. Jadi kalau nggak hidup yang dia nggak akan tahu di sini. Dan si user ini harus punya di dalam database harus punya ID dari user ini. Oke. Nah, lanjut ke berikutnya ya di sini. Jadi ada access control system, administrative access control. Jadi ada the management implement administrative access control to ensure dan safety of organization. Maka akan meliputi dari ini contohnya ya, dari administrative access controlnya akan melihat dari seperti ini. Yang pertama kita lihat dari security policy-nya, dia memiliki atau tidak. Yang kedua monitoring and supervising, dia memiliki atau tidaknya. Yang ketiga memiliki separation of data-nya, dia ada atau tidaknya. Yang keempat job rotation-nya, jadi harus ada job rotation di sini. Itu harus ketika melakukan job rotation ya harus orangnya yang diberikan harus benar-benar bisa dipercaya di situ. Terus ada lagi namanya yang kelima information classification. Jadi informasi yang mau diberikan apa, kita berikan klasifikasi tertentu sehingga informasinya tidak bias, tidak terpencar di situ. Jadi fokusnya jelas. Dan yang berikutnya atau yang ke-6 adalah personal prosedur. Jadi siapa sih yang berakses, prosedurnya seperti apa, atau role-nya seperti apa, role base-nya seperti apa. Setelah ini jadi tentu kita akan mengaudit ulang untuk menginvestigasi apakah user itu benar atau orang yang diberikan kepercayaan itu benar atau tidak. 8 testing. Setelah diberikan kita berikan testing, sama seperti kita buat program, ada namanya testingnya, ada namanya black box testing atau white box testingnya kan juga ada. Jadi dites dulu itu benar atau tidak. Kalau kita berikan itu ternyata amanah ya sudah kita boleh. Baru yang terakhir harus ada namanya security awareness dan training. Jadi si user tadi setelah di testing kita diberikan untuk awareness-nya dan training. Jadi bagaimana sih impact-nya seperti apa kalau data bocor itu, bagaimana resikonya dan sebagainya harus kita jelaskan di situ, dan apa saja pekerjaannya harus kita jabarkan juga di situ. Nah, itu insya Allah udah bisa aman sih. Cuma yang namanya itu kan perlu namanya backup. Yang paling penting adalah backup. Jadi kita nggak bisa menyebutkan satu di situ enggak, tapi harus ada backup di situ. Ini tadi penjabarannya. Terus access control system atau physical access control ini ada security measure, jadi attack prevent unauthorized access to physical access to physical device. Physical access controlnya meliputi ini sama sih, fence kita ada garisnya ya di sininya, capaian-capaian contohnya adalah lock, kunci di sini ada badge, rencana badge sistemnya, security guardnya, biometric sistemnya, main trapdoornya seperti apa, lighting, motion detector, close circuit TV-nya, alarm, ini udah dipakai semuanya sih. Jadi kalau konsep dengan IoT security sih udah dipakai semuanya. Sekarang udah dipakai pada konsep motor ya, itu adalah kilos motor yang digunakan, itu adalah konsep IoT juga. Jadi kita bisa lari, motornya di parkiran mana, tinggal pencet namanya didit, ya muncul gitu ya. Terus ada lagi access control file system atau technical access control di sini ya. Jadi bagaimana security measure taken ensure confidentiality, integrity, dan availability dari resource-nya seperti apa. Secara teknikalnya begini, yang pertama ada sistem aksesnya, yang kedua adalah network access, yang ketiga pasti ada punya encryption dan protokolnya, jadi harus jelas ada encryption dan harus ada protokolnya juga. Yang empat harus diaudit juga di sini, dan antivirus software. Kalau kita pakai platform
kalau di Linux di Linux sekarang juga udah ada sih, di Linux juga udah ada antivirusnya, tapi sebenarnya lu nggak pakai juga sih, asal kita patch-nya bagus, patch security bagus, sudah nggak mau pakai antivirus. Tapi ini boleh dipakai, boleh. Terus ada lagi firewall. Nah ini dikembangin lagi, firewall ini nanti dikembangin lagi. Jadi nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi bisa 7, 8, 9, dan 10. 7-nya apa? Misalnya ditambahin lagi dengan IDS, terus ditambahin dengan yang lagi dengan connect. Misalnya kalau udah connect gini ada serangan, masuk lagi ditambah dengan API-nya kirim ke Telegram terus sebagainya, itu bisa juga teknikal akses kontrolnya sendiri. Jadi kalau ada serangan dan sebagainya udah muncul, atau user yang baru masuk bisa dikirim di sana lagi ke dalam si administrator itu. Terus di sini kita akan juga ada menemui dari tipe dari access control, yaitu adalah discretionary atau access control di AC-nya, mandatory access control MAC yang digunakan, terus role based access-nya. Jadi ini adalah memberikan protect dari informasi dari level of sharing-nya. Jadi nanti ada sih cara scan dari scanning file sharing ya. Jadi kalau saya gunakan dengan konsol atau dengan perintah di terminal atau di CLI kan terlalu ribet, nanti orang nggak mau belajar. Jadi saya akan gunakan paling sebenarnya adalah tool-tool yang teman-teman bisa lakukan lah. Jadi belajar IT itu sebenarnya itu nggak susah sih. Jadi kalau saya bilang nggak susah itu kenapa? Ya larinya biasanya ke toolsnya. Tapi kalau kita mau benar-benar kompetensi ya kita benar-benar kungfu di situ, berdarah-darah lah kasarnya. Kita mau belajar security ya stepnya nggak cuma mengandalkan tools itu sendiri atau script kiddie, tapi kita benar-benar paham basicnya seperti apa, rule-nya seperti apa, dan kompetensinya yang kita mau pakai seperti apa. Kita harus paham juga di situ. Kalau kita fondasinya nggak kuat ya nggak bisa jalan. Tuh, terus ada materi adalah decide who can access the information-nya. Jadi siapa sih yang boleh mengakses di situ, itu harus dijelaskan di sini. Terus ada lagi path privilege juga wajib main yang digunakannya, role-nya juga harus ada. Kalau nggak ada role gimana kita mau share ya, mau gimana lagi, mau share orang lagi ada besar semuanya, ya udah datanya berarti bocor, nggak boleh seperti itu. Jadi harus mengenal juga saya punya aturan mainnya seperti apa, harus diikuti di situ. Oke. Nah ini totalnya 101 halaman, nanti teman-teman nanti download ya di channel saya di bagian about, itu modulnya tinggal download aja di sini. Kalau misalnya kurang puas di penjabaran saya tinggal download aja. Terus ada lagi yang namanya user identification, authentication, authorization, dan accounting di sini. Di mana identifikasinya adalah menjelaskan di mana individu itu whole value identification. Misalnya benar nggak sih username-nya, akun dan sebagainya. Ya sama sih kita bikin simpelnya gini lah, lo bikin email, gue bikin email, lo bikin email, kan sudah ada semuanya di situ, kan tinggal pakai aja. Nah nggak seperti itu, tentu si pihak pemberi jasa misalnya Google akan memverifikasi ulang ketika kita mau menggunakan nomormu berapa sih, nomor HP-mu, ya kan, kamu boleh pakai ini tapi harus diverifikasi, kan seperti itu, serta KTP dan sebagainya. Terus ada lagi namanya info validation identification of individual, contohnya adalah password, PIN, dan sebagainya. Ini untuk authentication-nya. Sedangkan untuk authorization-nya adalah controlling to access-nya. Contohnya adalah user hanya bisa membaca file tersebut tanpa bisa menulis. Ya sama seperti kita sharing di Google Drive, kita share ya, atau kita pakai Google Form kita share, atau kita pakai Google Doc kita share. Tapi usulnya ya udah lo lihat aja, lo gak perlu delete, itu kan file sharingnya seperti itu, gampangnya seperti itu. Ya dari teman-teman udah lakukan lah, lo udah hafal lah kayak gini. Ya, ini passwordnya ya, password biometrik, token management, authorization-nya. Yang penting-penting seperti itu. Tipe dari authentication atau password authentication-nya. Jadi harus memiliki komunikasi yang bagus, dicek ulang lagi di dalam database-nya untuk melakukan akses, apakah oke cocok atau tidak. Terus password authentication-nya seperti apa, apakah dia mengandung vulnerability to cracking atau attack-nya bagaimana, itu harus dicek juga. Ini ya simbol ya ketika kita masuk ke password authentication-nya. Terus masuk lagi ke tipe dari authentication-nya, ada namanya two factor. Ya ini gampang sih, kalau udah baca kayak gini pasti ada namanya two step authentication. Jadi udah pakai semuanya sih, ada kombinasi dari two factor authentication-nya. Ini ada password dari smart card token, password biometrik, password OTP smart card token biometrik. Ya sudah, kita pakai WhatsApp, kita pakai apa, sudah menggunakan ini semuanya. Jadi udah sebetulnya udah ada berlaku semuanya. Jadi udah melakukan, sudah setiap hari digunakan. Yang belum ya coba dinyalakan ya, jangan sampai gak dimakan ya.
Jadi ya kalau two factor authentication depend of two factornya adalah something you have, something you know, ya kan, something you have, something you know. Tapi jangan sampai orang itu mengenali siapa Anda, nanti gampang, atau to the proof of itu gampang. Jadi ketika kita mengenal karakter seseorang, maka yang dilakukan proses penilaian adalah SA. SA itu bukan sarjana ekonomi, tapi adalah social engineer yang digunakan. Jadi kita mengenal karakteristik dari target kita atau victim kita untuk kita bisa masuk. Jadi tanpa melakukan coding, tanpa melakukan hal yang bersifat IT ya, IT main gitu, IT minded, orang bisa tahu, oh ini low, karakteristiknya ini low, bukan berarti orang lain gitu kan. Kalau lo kenal gua sebagai Joko, ya lo ketahui Joko tuh kayak gitu, pahami gitu ya, langsung kita udah paham karakternya si Joko kayak gitu. Ada lagi namanya tadi di sini password, smart card, biometric, password dan OTP ini dipakai semuanya ya, smart card and biometric. Jadi modul saya ya ini modul resmi dari CND ya. Tipe dari authentication dari biometric ini ya, ini pada fingerprinting, retina scanning, iris scanning, face structure, face recognition udah dipakai di sekarang, smartphone sekarang udah pakai semuanya kan. Face recognition, jangan mukanya berminyak, kalau berminyak nggak bisa nanti ngeblur. Terus kalau retina jangan sampai belean, kalau belean nggak bisa dilihat lagi nanti. Face recognition jangan sampai batuk, atau apalagi model covid sekarang ini jangan sampai batuk ya. Terus lagi fingerprinting, jangan sampai tangan kita itu membeku ya, nggak dikenalin ya kan. Pas saya record kayak gini, pas jam berapa ini, jam 1 saya record materi ini pas hujan deras, subhanallah, enak banget itu cuaca di luar ya. Skip yang oke bagi. Tipe dari authentication dari smart card authentication-nya dimulai dari computer chip device, personal identification number, PIN di sini, smart card, cryptography based authentication-nya di sini. Nah, udah ada semuanya, ini udah dipakai semuanya. Nah, coba buat karakter yang mudah tapi ya dibikin alay ya apa-apa, misalnya 1, 2, 3, 4 bisa sasa gitu kan, S4 gitu kan, bisa ke sasa gitu kan, terus tambah tanda seru gitu kan, sasai sesal gitu kan, bisa sesal S3, S4, L itu ada 7 dibalik gitu, atau tanda seru gitu, nggak apa-apa, itu tuh password yang strong di situ. Dan juga digunakan batas limit dari password itu berapa gitu kan, atau kombinasi lah dari huruf, angka, terus simbol atau karakter bisa digunakan itu. Simbol nggak bisa ya, karakter yang digunakan. Terus ada allow user to authenticate, melihat autentikasi dari dirinya sendiri, multiple server dan single password without re-entering in every time. Di sini user single sign-on, SSO. Jadi udah bisa melihat, kalau kita melakukan single sign-on berarti yang bisa kita akses adalah app servernya, email server, dan DB server. Ini contohnya dari single sign-on. Lebih enak sih sebenarnya kalau pakai SSO. Dari type of authorization system, contohnya adalah centralized, ada implicit, ada lagi explicit, dan lagi decentralized. Jadi kalau bacanya gini ya, kebalik saya. Jadi ada single database, isi information dari ini on behalf primary resource authorization unit to perform authorization locally on database. Di sini digunakan untuk centralized authorization-nya. Unlike implicit authorization adalah request to spread dari authorization itu ya, kalau misalnya authorization ya. In explicitly maintain authorization dari for each request object. Ini contoh di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sorry saya cepat ya, jadi saya baca di gambarnya ya, karena sama sih teorinya, tapi itu teorinya lagi. Terus ada lagi prinsipalnya, jadi list privilege, separation of data-nya. Jadi kalau list privilege ada assign, ada limit access, prevent, dan risk ancaman seperti itu. Jadi risk of information security incident and achieve system stability and system security-nya ini digunakan. Boleh di share di sini. Restriction permission-nya, jadi siapa saja yang tidak boleh sembarangan di share ya di sini. Terus ada lagi encryption, jadi ada protection by encryption-nya. Contohnya dari tipe encryption adalah symmetric encryption dan asymmetric encryption. Di mana encryption di sini menggunakan symmetric key atau FAK. Ada file encryption, encrypted file. Contohnya ada file with FAK in hidden-nya seperti ini. Jadi sudah ada kunci di atas ya. Nah, jadi terus namanya adalah FAK-nya, encryption dan user public key yang digunakan.
Ini contoh common encryption dari encrypt data, include RSA, MD5, SAA, DES, AES, dan sebagainya. Terus symmetric data encryption-nya itu dilihat dari encrypt digital data, dari unsur data confident, dari single-nya, dari amount of datanya. Dilihat lagi sender mengirim data kan di encrypt nih, muncul ke sini akan di decrypt, tapi harus sama sih dari dua ini, sender atau SMS-nya atau platformnya atau app-nya harus sama. Kalau beda ya tidak bisa baca nanti. Kalau proses encryption seperti ini. Asymmetric encryption di mana use to spread key atau public key untuk atau private key untuk decrypting dari sebuah pesan di situ ya. Jadi ada public key encryption-nya, encrypt small amount of datanya seperti itu. Jadi sama di sender, receiver-nya ini sama sih prosesnya. Ketika dia mengirim dengan public key, maka kita harus mempunyai private key-nya. Jadi akan membaca di sini, akan dibaca di sini. Retrieve select public or private key and send the public key to the sender. Wah, so gua bahasa Inggrisnya so keren nih, padahal ya berarti dia kayak gitu ya. Nanti dibaca lagi di situ. Cuma konsep jalannya sudah paham sih konsep jalannya. Terus ada lagi hashing data integrity-nya. Ini adalah contoh encryption model hashing. Ini menurut kitab dari beberapa teman-teman saya berhashing ini yang paling mudah ya katanya untuk ditembusnya. Walam sih kayak gitu sih. Sudah ada banyak sih toolnya kalau untuk hash methodnya atau hash decryption-nya juga udah banyak. Ya udah banyak, coba saya cek coba di briefnya gitu. Hash decrypt ya. Itu aja. Jadi sudah ada semuanya sih. Jadi kalau mau online juga udah ada. Nanti saya bahas nanti beberapa tool untuk mendecrypt beberapa hal yang akan di decrypt di sini. Kalau mau dicek ya ada gitu kan. Terus kita decrypt di sini. Mau pindah ganti apa udah ada, tinggal kan di sini. Dan toolnya banyak di sini, hashnya ini online. Kalau bingung tambahin di sini daftarnya online, ya. Jadi kita masuk di sini juga online semuanya. Crack Station.net atau MD5 ini juga sama nih. I'm not robot ini ya. Ini hello guys, misalnya ya crack to hash gitu kan, kita bisa lakukan di sini. Nah, kita ketemu di sini nih, anon bla bla bla, ini kan. Ini botlist, kita juga bisa ngambil botlistnya. Jadi kalau mau lihat botlistnya apa saja kita bisa ngambil. Jadi sudah tersedia di online sudah. Nah, besok nanti saya buatkan untuk video-video tutorial teman-teman. Habis selesai dengan video-video teori-teori ini ya kan lama, apalagi teori CND ini banyak, pokoknya bisa sampai ratusan itu ya. Terus di kita signature di sini juga ada contohnya ya, kita bisa pakai contoh. Ini saya buka modulnya semuanya ya tadi ya. Tadi saya buka modul berapa ya? 23 ya tadi ya. Oke, di sini ya. Jadi kalau kita mau lihat di sini digital signature sebenarnya sudah ada sih di sini kalau di sini. Jadi sudah ada nih big sign. Ini kita bisa contoh aja nih. Ini contohnya ya. Contohnya yang sudah ada tanda tangan. Saya nggak tahu tanda tangan siapa, tapi bisa kita pakai di sini. Nah, sudah dapat. Nah, ini contoh. Dokumennya kita bisa edit. Kita kasih di sini. Kita save. Nah, kita dapat dokumennya yang udah ada tanda tangannya. Kita buka lagi di modul 3 halaman 37 ya. Jadi kita sudah masuk di halaman 37. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini. Saya ada di sini. Nah, sebenarnya seperti itu. Terus masuk digital signature dari confident mic-nya seperti ini. Jadi ada convert di sini ya tadi ya. Tadi kan ada contohnya digital sign. Sudah combine, ada insertnya. Ini insertnya boleh dicek. Terus add-on-nya apa, dicari juga nggak apa-apa ya. Password security-nya juga kita bisa kasih. Form juga ada di sini ya, checkbox dan sebagainya. Jadi sekarang udah canggih-canggih ya.
udah canggih-canggih. Jadi udah canggih. Ini toolnya kalau kita mau ngambil create new atau manage signature, ini kita juga bisa. Atau kita bisa create di sini. Create-nya adalah form file atau draw atau handwritten, ini juga bisa. Jadi kalau di sini kita bisa lakukan proses yang lainnya. Bisa cetak prose atau apa itu sudah ada. Jadi sebenarnya dokumen-dokumennya sudah dari sini sudah ada, di kitasannya juga sudah ada. Oke. Lanjut lagi. Ini digital sertifikat di sini. Contohnya gampang ya, masuk lagi di sini kita pakai brief lagi, sodan, ambil ya, sodan, terus kita cari misalnya kita cari detik ya, ini aja deh. Karena udah banyak nih, di sini ada banyak. Kita nyari detik.com misalnya, di sini ada nggak? Karena kalau dia di sini sudah pakai Clover, maka si soldan ini nggak bisa baca. Kalau misalnya agak prosesnya lama, tolong dimaklumin ya, karena prosesnya saya hanya tethering ya. Jadi udah saya coba pasang mata di sini. Nah, di sini kita dapat di sini nih. Kalau kita misalnya ketemu dengan certificate, ya ada cookie, set cookie-nya. Ini bukan saya ngajarin jahat ya, tapi kita mau nyari ya digitalnya ya. Digitalnya, atau kita ambil aja di sinilah, bingung banget ini. Udah certificate, inilah contohnya itu. Ini contohnya tadi. Nah, udah dapat nih. Profit key-nya atau kita certificate-nya tadi. Sama nih. Jadi kalau kita masuk ke dalam, ini udah ada sertifikat, share statement udah cek, sudah bisa kita pakai copy to file, next, oke, value, udah masuk, finish, oke. Oh, gampang kan? Gampang ya kalau kita paham, tapi kalau kita nggak paham jangan aja bingung ya. Ya anggap aja kalian sudah paham di situ ya, nanti kalau belum paham coba cari sendiri gitu. Terus ada lagi digital certificate dari kita, ini konten kita yang di atas dari number, subjek, isu, valid form, valid to signature, algoritmnya, key use dari tamperingnya, algoritmnya, tamperingnya, dan public key-nya udah sama nih. Yang jelas di sini bukan tidak ada Tupperware yang jelas di sini ya. Terus public key, nah ini PKI-nya. Kita sudah muncul ke arah PKI-nya. Jadi komponen dari OPK yang dari adalah Certified Authority CA that issue can verify digital certified di sini. Nah tadi ya CA yang certified tadi, registrasi authority tadi sudah disebutkan, kita bisa copy juga bisa, terus certified juga. Jadi ada beberapa kalau misalnya contohnya tadi di sini kita pakai detik gitu ya. Kita cari detik di sini.com ya kan. Sebenarnya kan tidak bisa dibuka nih kalau kita masuk di sini, misalnya kita tambahin di si panel gitu ya, ini nggak mau karena apa, sudah dibuang. Kalau di detik tapi saya nggak tahu sih, kalau kita cek di si panelnya masih bisa jalan ya sebenarnya, sederhana seperti ini. Nah ini nggak mau, sorry package missing ini kan 440 nah ya ngeliatin terus kan. Nah, ini udah nggak ada, tapi sebenarnya ada beberapa yang bisa dilihat sih. Jadi kalau kita mau lihat docking sini enak sih. Kita masih tetap aja main di docking ya. Google. Jadi contohnya di sini misalnya kita pakai index gitu ya. Kita kan di sini udah banyak nih. Ada password visitation kelulusan nih. Nah, ini sama nih di sini. Kita dapat nih di sini. Atau kita ganti nih. Ini kita ganti. Kita ganti admin misalnya ya. Kontak admin, intek admin login, bisa kita kasih di ini, udah, atau admin PHP, oke, udah apa, masih ketemu. Nah ini contohnya nih, nah, langsung saya blur ya, oke, ini sudah seperti ini, jadi udah sudah kebuka sih, emangnya, jadi nanti tinggal dikembangkan. Jadi
setidaknya kalau kita mau SQLi ya sudah harus paham seperti itu. Oke, skip di situ public key-nya, certificate dari otoritas CA-nya, registrasi dari otoritas CA, ada informasinya, validation authority, public key, ini usernya, ini gambarannya ya. Jadi gambarnya public key, private key-nya. Jadi gambar gemboknya seperti itu. Dia mau beli ke toko, dia harus kemana dulu user, dia mengarahkan ke ini harus diverifikasi juga. Ada registrasi authority RA-nya, terus ada certification dari otoritas CA-nya untuk masuk ke sertifikat di sini ya. Jadi menggunakan apa yang digunakan public key yang digunakan tetap. Jadi kalau masuk ke sini bukan adalah pakai sertifikat tadi ya. Atau contohnya di sini adalah public key, ini public key terus masuk. Baru nanti ada namanya private key yang digunakan. Nah, private key adalah akses yang benar-benar vital di situ. Jadi udah dikenal di situ. Oke, ada namanya network security policies, ada network resource, ada restriction on access dan update. Ini jangan ada update, jangan sampai pelit lah. HP Anda nggak pernah diupdate gitu ya, jangan gitu ya. Jadi Anda jangan cuma story WA doang atau story dari Instagram, tapi update dalam sistemnya, dari platformnya juga harus di-update begitu. Terus ada namanya network security device firewall. Di sini ada modem, local area network. Di sini ada firewall, dinding apinya di situ ya. Mungkin di sini sudah mengeluarkan dia udah saya level berapa gitu ya di sini ya. Sudah sini ya, sebenarnya ini lapisan awal sih. Jadi kalau firewall itu adalah ini gak awal, jadi sudah defaultnya sudah ada. Di Windows juga ada Defender, ada firewallnya, ada Defendernya, itu dipakai semua. Ada lagi namanya network security device proxy server. Jadi kalau kita bisa pakai script proxy dan sebagainya, ya CND itu harus mengenal dengan script proxy. Nah, contohnya gini. Kalau bingung cari aja. Contoh proxy server. Nah, cari misalnya aplikasi. Dah. Di sini kan ada banyak. Kalau saya ngelihatnya langsung di image di sini. Jadi nanti ketemu contoh softwarenya apa saja, toolsnya apa saja sudah dapat ketemu. Dan sebenarnya sih kalau gini pakainya Squid. Yang dulu adalah Squid. Ini Squid proxy. Udah wajib main gitu ya. Jadi kalau orang netbox nggak kenal ini ya udah gagal paham lah kayak gitu. Kayaknya harus paham ya. Di script proxy seperti apa nih, sudah victim, proxy server, internet. Ya udah ini pelakunya kan nggak bisa karena ada proxy di sini di basis. Nah contohnya adalah ketika teman-teman mengakses film-film dewasa nih. Contohnya kita mengakses di sini misalnya laptop, ya, saya nggak tahu ya tempat saya jalan atau enggak ya. Jadi ketika saya buka laptop, ini aja deh X hamster. Wah, bukan karena saya hafal ya di sini ya. Di sini kan nggak mungkin muncul di sini, ya kan? Hamster, nah, kan jadi muncul di sini banyak kan. Terus tuh 8, nah, di sini nggak mungkin muncul. Nah, ini sudah kan hilang. Jadi kalau kita mau lari-lari sudah nggak ada. Jadi karena sudah di filter, nanti ketemunya di sini 404 phone gitu ya. Jalan Anda tidak ditemui, silakan menuju ke jalan yang lain gitu kan, dan segeralah Anda bertobat gitu ya gitu. Nah itu sudah harus seperti itu kalau kita bermain dengan proxy. Tentu ada namanya pre-forwarding, anti-root atau reroute dan sebagainya harus ada. Ada lagi advanced using proxy servernya, jadi kontrol internet use yang digunakan bandwidth digunakan jelas speednya akan naik ketika kita pakai di sini karena nggak ada yang terbuang. Jadi semua benar-benar presisi kalau kita lakukan hide IP location dan other informationnya. Terus improve security mainly of business network. Jadi kelas kalau pakai proxy. Oke ya, itu kalau gambaran pakai proxy ini contohnya proxy tools. Kita sudah nyampe menuju ke sini ya. Kita sudah sampai ke gambar menuju proxy toolsnya. Ada proxy workbench, Anda bisa nanti download ya. Terus ada nggak di sini? Nah ini ada proxy tool banyak, ada SockChain, book proxy-nya, Proxyfire, Wingate, Charles, Fiddler, ini masih pakai proxy. Ini video semuanya sih proxy ini kan. Udahlah, besok saya berke satu-satu insya Allah ya kan.
ada web debugging, performance testing, security testing. Ini contohnya tadi ya, analog proxy ini cuma gambaran aja sih, gambaran kita nggak pakai proxy. Terus ada namanya network security device honeypot, ya teman-teman udah bikin ya trap di sini. Ini udah lengkapnya udah tambah ya, jadi ada internal network, ada firewall, terus poin di sini DMZ, ada honeypot jadi redirect atau ARP position. Jadi kalau kita melihat ARP di sini sebenarnya seperti ini, kita misalnya pakai di sini adalah ARP main, nah ini proto yang digunakan, terus ARP main DNS ini seperti ini. Contohnya adalah bisa kita gunakan address di sini. Jadi apa yang kita buka sebenarnya sudah akan terlihat di sini. Ini contohnya. Kopinya gampang sih kalau gini, nggak usah pusing. Dock, enter, buka, notepad, paste di sini, sudah ketemu nih, sudah ketemu langsung. Nah, ini tentang honeypot atau pakai filternya. Ya terus ada lagi di sini ada pure tutorial sudah dibuat teman-teman ya, sudah dibuat teman-teman untuk honeypot itu sendiri. Tidak ada apa compromise, ada identifikasi ya, dan deploy configure maintainnya, zero day attack ini yang paling fenomenal dulu ya, zero day attacknya. Terus organisasi dari firewall maintain space, milik datanya itu IDS jelas, karena milik dari compare tuh firewall system lock kan ada IDS itu sendiri. Begitu ya tentang ini honeypot toolnya. Nah ini ada Kojone, glass top, Canary, top, Argos pakai ya, Argos Comport harus pakai tipot, ya, bukan tipot itu bukan bot tipis gitu ya. Terus Honeybee yang digunakan Honeybot ya. Terus ada Hihat, ya, ada beberapa tools yang bekerja by Windows yang bisa dipakai. Itu ada toolsnya sudah ada demo dulu. Teman-teman kalau baca sebenarnya di sini kalau telaten bacanya sebenarnya udah banyak toolsnya sih. Kalau di sini kan kita udah masuk ke dalam network security device, contoh adalah IDS nih, ada IDS, intrusion detection system di sini. Jadi di materi ini kan kita kuliah YouTube ya, karena daring jadinya kuliah YouTube, jadi teman-teman terpaksa sih harus mendengarkan ocehan saya di dalam video ini. Ya lo mendengarnya nggak dengar terserah lo sih sebenarnya, gue cuma share materi aja, yang penting jalan di sini jalan, dan ada sebenarnya wajib mendengarkan dan wajib untuk mempresentasikan atau mengembangkan di situ. Ada namanya di sini adalah internet, ada router IDS-nya, ada firewall, ada IDS lo dibagi dua. Terus jelas ada namanya DMZ, ini demilitary zone-nya atau sistem keamanan yang terpusat di situ. Terus muncul lagi dengan IDS, ada dua di sini, firewall connect dengan IDS, dan ini juga IDS juga di sini, ada dua di sini. Jadi lapisan Anda ketika mau victim, disitu mau victim, ya saya balik ya bacanya di sini ya, berarti saya balik ke sini dan bacanya, kalau bisa kembali. Jadi ada user di sini ketika masuk di internetnya masih jalan sih, ini kan ada database, ada email dan sebagainya ya di sini. Ketika mau connect ke sini susah ya, atau dari ini broadcast ke dalam user ke betul ini sama sih. Jadi ada beberapa hal yang harus bisa, apalagi kalau victim jelas akan terbaca, akan terlihat. Oh ternyata di sini ada user yang benar-benar mau masuk secara ilegal, akan terdeteksi di situ. Oke. Terus di dalam IDS pasti ada namanya IPS, karena di IDS ada false positif, false negatif, maka di sistem preventionnya ada namanya pencegahan, dimana ketika nanti ada penyerangan atau deteksi penyerangan, maka tindakan preventifnya seperti apa. Nah ini tujuan dari IPS-nya, maka antas dari network atau firewall IPS dan IDS di server. Jadi ketika connect dengan di sini, di servernya di sini, maka akan di-prevent, akan dicegah langsung oleh dari di IPS-nya. Jadi IPS itu bukan ilmu pengetahuan sosial di sini ya, tentunya. Kalau kita lihat di sini adalah untuk prevention atau intrusion prevention system di situ. Nah ini contoh-contoh dari IDS atau error solution-nya, boleh pakai snot itu gambarnya babi di sini, pakai ID, surikata udah dibuatnya tutorial oleh mas-mas juga. Terus OSEC juga udah dibuatkan, StataGuard, ADS Guard. Saya pakai TC saya di sini, data alien, StataGuard, ADCPS, McAfee Host Intrusion, Prevention for Desktop, ini juga ada. Terus ada Next Generation IPS, Cebrom, Intrusion Prevention System dari IBM Security System Prevention System. Kemarin saya pakai. Kalau kita lihat gambarnya Trojan ya di sini ya. Jadi kalau Anda mengenal dengan Trojan, gambarnya seperti ini. Trojan tuh salah satu kendaraan bermilik kuda, tapi untuk dalam itu
pasukan. Nanti teman-teman cari lah Alienfall. ini juga ada namanya sorry suara ya. Jadi ini ya OSIM, ini juga kan untuk Alienfall-nya. Ini saya bawa di Amikon tahun berapa ini ya, udah lama sih, ini masih dipakai juga. Jarang yang berhasil sih di sini sih. Teman-teman kalau mau penasaran nyoba nggak apa-apa sih, mau nyoba OSIM juga nggak masalah. Ini tahun 2008 2009 saya bawa ya. Sekarang tahun 2020, oke lah, lupakan. Itu contoh-contohnya ya. Jadi banyak sih sebenarnya, mau nyoba-nyoba tentang IDC banyak. Jadi ada protokol analisernya, monitor ya, alatnya sama, kita udah punya dari IDC itu bisa untuk analisernya. Contohnya adalah dia describe activity dari network itu sendiri, network traffic analyst, pakai data analyst, alarm dari voltage dari network itu seperti bandwidth analyst juga ada. Jadi kalau mau lihat bandwidth analyst sebenarnya sudah ada sih. Jadi monitor aja di sini. Nah, contohnya udah banyak, mau nyari juga contohnya udah banyak nih. Ini free tools. Ini juga pakainya PRTG ya, tidak salah. Udah cek di sini. SolarWinds free ya, ini free juga, ini juga. PRTG monitor sudah ada sih. Ya tutorialnya, tapi di PRTG saya belum menggunakan PRTG bandwidth, nantilah saya download yang PRTG ini. Atau teman-teman kalau mau download juga nggak masalah, Hitmeter OS juga udah ada, Superfast Network. Nah, kalau mau gampang ya pakai ini aja, Superfast Network. Ini ilustrasi seperti ini, langsung ke areanya dia ya, Superfast ya. Jadi banyak sekali. Ini loh, ngetes dari LAN, dari kita tahu yang scan siapa, terus dari download atau produk kita bisa melihat juga di sini ada network scannernya, ada RAM disk atau networknya, terus netmasternya, wifi guardnya, switch box, connection. Nah udah, tinggal ini bandwidth managernya, mau pilih di list store tinggal kita klik, fiturnya udah ada. Contohnya besok aja ya, nggak usah sekarang. Saya cancel dulu. Oke, bagaimana kemudiannya? Ini tadi untuk proses networknya, terus bagaimana protokol dari analisis tadi. Lift of neighbor paketnya adalah paket drivernya nih, kita lihat di sini. Layout neighbor paketnya, dilihat dari paket drivernya, dari AD analis juga hostnya, terus pakai capture dari functionnya seperti apa, decoding engine, paket analyze, paket displaynya seperti apa, further analyze itu dipakai juga di sini. Ini contoh. Nah, teman-teman dikembangin di protokolnya ya, network bisa seperti network problemnya, network usersnya, statistiknya, debug, troubleshoot, gather informationnya, unused protokolnya, generate trafficnya, filter suspect trafficnya, itu ada semuanya di situ. Jadi untungnya ya sudah ada harus paham. Jadi kalau teman-teman sudah pakai dari kalau tadi pakai Suricata, pakai OSEC dan sebagainya, itu sudah ada sih, sudah ada di situ, tinggal lo mau ngembangin enggak. Ini untuk network protokol ya pakai WhatsApp lah paling gampang, gak usah pakai ini. Protokol tadi PRTG udah ada, observer, ComView-nya, Capsa sudah ada kayaknya. Saya juga buat di sini, Superfast besok. Just Sniffer juga ada nanti, Ether Detect, Microsoft Analyzer, Network Probe, itu udah dipakai semuanya. Ini tools-nya. Oke, mungkin cukup untuk di network security dan sebagainya di modul ini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang atau terlalu berlebih, saya kira sih masih kurang banyak sih. Dan mungkin karena durasi ketika saya daring dan uploadnya ini udah sampai 44 hampir 45 menit. Panjang, jadi nanti bisa teman-teman baca. Jadi udah ada link-linknya, teman-teman baca. Sudah ada di about channel, di situ ada linknya modul, silakan teman-teman
Nah, kalau dirasa nanti materi ini bermanfaat, silahkan share dengan teman-teman kalian. Dan jangan lupa dukung channel ini, karena misi saya bukan mencari monetnya. Monet itu adalah hadiah. Yang saya lakukan adalah men-share materi. Jadi harapan saya semua materi yang saya berikan dalam video-video di channel ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan bisa berguna oleh manfaat orang dan hilang dari mudaratnya, sehingga ada faedahnya. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.